Oke, assalamualaikum guys, kembali lagi di channel kita Raffi Arloji. Kali ini kita akan mereview atau mencek bagian dalam mesin jam tipe Expedition. Baiklah, langsung saja kita review. Giveaway bisa bantu subscribe dan follow Instagram kita Raffi Arloji. Syarat ketentuan berlaku. Oke, assalamualaikum guys, kembali lagi di channel kita Raffi Arloji. Masih dengan saya Rashid di sini. Kali ini kita akan mereview atau unboxing bagian dalam mesin jam Expedition yang saya pegang di tangan ini, yaitu tipenya E6773M dengan kode warnanya 18Z165M. Untuk mesin yang digunakan tertera di bagian back case tutup belakang jam ini, yaitu mesinnya menggunakan kaliber 2115. Kita zoom dulu, apakah bisa terlihat? Kodenya yang atas sini kaliber 2115, sudah water resistant, pipe ATM, yaitu kedalaman 50 meter. Untuk masalah yang ada pada jam ini ketika dikenakan atau dipakai sehari-hari untuk cuci tangan dan terkena hujan, kadang-kadang masuk air di bagian kaca jamnya. Jadi kali ini sekalian kita bersihkan dan kita kasih solusi untuk mengurangi air masuk di dalam jam. Sekalian kita cek mesin jam dan apa saja yang akan kita perbaiki. Baiklah, untuk tampilan jamnya seperti ini. Cukup simpel. Di tampilan jam Expedition tipe E6773M ini hanya terdapat fungsi untuk melihat waktu atau jam dan fungsi tanggal aktif. Jadi yang kita pengen ini tipe model, bukan kronografnya. Untuk bagian sepertinya masih menggunakan bahan kulit sintetis yang sedikit agak keras, tapi masih lentur dipakai. Untuk di bagian bekel jamnya atau pengait jamnya tertulis logo Expedition. Di bagian logo kronnya juga tertulis Expedition. Samping kirinya tidak tertulis apa-apa, dan di bagian belakangnya tertulis logo Expedition E6771 18-Z16M stainless steel, menggunakan mesin kaliber 2115. Baiklah, untuk mempersingkat review dan unboxing mesin jam kali ini, langsung saja kita buka bagian tutup belakang jamnya menggunakan alat ini. Alat ini bisa dibeli di toko spare part atau toko online. Ya, toko spare part jam pasti ada jual. Jadi buat kalian yang ingin belajar servis, bisa membeli alat-alat perlengkapan servis jam ini. Sangat berguna buat kalian untuk membuka belakang tutup jam atau mengganti baterai jam. Baiklah, langsung saja kita buka. Di bagian tutup jamnya ini tidak tertulis apa-apa lagi. Di bagian mesin jam menggunakan tipe mesin jam. Baiklah, langsung kita lihat. Di sini ada tertulis. Kita lihat langsung untuk bagian dalam mesin jam tipe Expedition ini menggunakan mesin jam jenis
Apa bisa terlihat teman-teman? Ini menggunakan mesin Miyota 2115. Mesinnya cukup kecil, berbeda dengan body jam yang cukup besar. Tetapi untuk kekuatan mesin jam Miyota ini lebih baik dibandingkan mesin jam tipe lainnya. Baiklah, langsung saja kita coba buka bagian crown jamnya. Di sini untuk membukanya yang kita lakukan yaitu dengan menekan bagian pelatuk di bawah ini. Di bagian sisi bawah ini ada tanda titik kecil. Apa bisa terlihat di... Nah, misalkan kita mau melepas bagian crown jam ini, yang kita lakukan pertama-tama itu menariknya perlahan. Baiklah, langsung saja kita coba melepaskan jarumnya. Pada saat kita melepas bagian ini, kita tekan di bagian sampingnya. Setelah kita lepaskan, kita lihat pada bagian jam dimana yang membuat air masuk. Biasanya kalau untuk jam yang kacanya merembes masuk embun atau air, biasanya di dalam sini terdapat bagian keratan atau tagar air yang masuk. Apabila air masuk di bagian putaran crown jam ini, kebiasaan di bagian crown ini, kita lihat, kita perjelas, belum fokus, kita cek dulu. Jadi di bagian crownnya ini biasanya terlihat, nah sudah fokus, ada tagar atau karatan yang membuat air masuk di celah putaran jam. Di model crown yang ini sebenarnya sudah terdapat karet pengaman seal di tutup jamnya, tapi entah mengapa air masih bisa masuk lewat celah bagian sela-sela jam ini. Jadi yang kita ketahui untuk permasalahan jam berembun, kebanyakan itu misalkan tidak di bagian tutup jamnya ini, sealnya yang sudah mulai tipis atau mau putus atau sudah sobek, maka kita harus menggantinya. Jangan sampai kita tidak memperhatikan di bagian jam tersebut sehingga mengakibatkan pada mesin jam kemasukan air dan membuat mesin jam akan rusak atau IC jamnya mati, sehingga membuat perbaikan atau pergantian mesin lebih mahal daripada perawatan kita saat membuat jam ini menjadi awet atau tidak kemasukan air lagi. Jadi pertama-tama kita bersihkan dulu bagian dalam jamnya. Baiklah, lanjut, langsung saja kita kasih karena tidak ada tisu, kita menggunakan tisu. Di bagian kaca jam ini kita bersihkan. Kebiasaan air masih membekas pada kaca jam. Jadi pertama kita bersihkan bagian kaca jam yang bekas berembun tadi, dan kita anginkan mesin jamnya untuk beberapa menit agar air yang ada di dalam atau bagian mesin yang masih mengembun, airnya tidak lagi kembali. Jadi ini tampilan pada jam Expedition. Kita fokuskan ya. Jadi untuk mesin jam Expedition ini menggunakan mesin kaliber 2115, mesin yang biasa digunakan pada jam-jam Casio atau tipe jam brand keluaran Jepang lainnya. Baiklah, langsung saja kita
pasangkan kembali. Dikarenakan di bagian crown ini yang kemasukan air, maka kita kasih grease atau gemuk. Jadi kita kasih sedikit saja di bagian jam, sekeliling jamnya ini. Dengan gemuk agar air tidak lagi masuk di dalam. Bagian ini kita masukkan. Kita usahakan bagian ini kita tutup lagi. Untuk mengurangi celah air masuk, maka di dalam ini kita kasih gemuk dan di putarannya kita kasih gemuk. Dengan cara tersebut untuk membuat jam tidak mudah air masuk ke dalam celah putaran jamnya. Baiklah, langsung kita kembalikan ke posisi awalnya lagi. Kita pastikan jam sudah berfungsi dan normal. Untuk posisi karetnya kita cek masih aman. Jadi yang membuat jam ini tidak tahan air dikarenakan pada posisi crown jam sudah tidak berfungsi secara normal lagi. Jadi untuk jam yang sudah pernah masuk air itu kemungkinan kita harus lebih hati-hati dalam pemakaiannya. Jadi untuk mencegah kerusakan pada jam, sebaiknya jangan sampai kita cuci tangan secara langsung atau dengan terkena hujan. Lebih baik kita amankan atau kita simpan di dalam tas atau kantong. Baiklah, sudah selesai. Yang terakhir kita coba pakai di pergelangan tangan saya. Apakah jam model klasik atau seperti ini cocok dipakai untuk kalian yang memiliki pergelangan kecil. Kalau untuk pergelangan seperti saya, diameter 4,5 seperti ini cukup recommended dikarenakan bahan jam tidak terlalu tebal. Cuman kita kalau untuk mode tali kulit ini apabila tangan kecil maka harus menambah lubang lagi. Jadi sekian review kita kali ini, cara membuat jam tidak masuk air lagi dengan cara tadi. Terima kasih sudah menonton video kita. Sampai ketemu lagi di video review dan unboxing Rapi ROG selanjutnya. Jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.